Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak sahabat untuk kembali mengenang seorang tokoh sufi, penulis yang produktif yang berasal dari Sumatera. Beliau adalah Syekh Abdus Somad Palembang. Namun sebelum itu, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani adalah tokoh sufi yang masyhur. Beliau juga penulis kitab. Merujuk pada kitab Tarikh Salasilah Negeri Kedah, beliau lahir pada sekitar tahun 1116 Hijriyah atau bertepatan dengan 1704 Masehi. Beliau merupakan putra dari Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Sedangkan menurut beberapa manuskrip Melayu, tokoh itu bernama Syekh Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani. Adapun sumber-sumber Arab menamakan ia sebagai Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Ayahnya bernama Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani. Ayahnya itu berasal dari luar Nusantara, tepatnya Yaman. Sebelum bermukim di Palembang, Syekh Abdul Jalil kerap mengadakan perjalanan dari Arab Selatan ke India dan Jawa. Mula-mula, dia menetap di Kedah, Semenanjung Malaya. Bahkan, lelaki itu akhirnya diangkat sebagai mufti di sana. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani memulai pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Jalil, di Kedah. Sebelum akhirnya Syekh Abdul Jalil mengantar semua anaknya ke pondok di negeri Patani. Zaman itu memang di Patanilah tempat menempa ilmu-ilmu keislaman sistem pondok yang lebih mendalam lagi. Masa kecil Abdus Somad dihabiskan di Palembang. Ia gemar mempelajari ilmu tasawuf dari buku-buku karangan Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Selain itu, dua ulama Nusantara menjadi rujukannya dalam menuntut ilmu. Keduanya adalah Syekh Abdurrauf As-Singkili yang berasal dari Singkil Aceh, dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Ilmu suluk dipelajarinya dari Syekh Muhammad As-Saman. Sementara itu, ilmu tauhid dikajinya dari tulisan-tulisan Syekh Mustafa Al-Bakri. Sistem pengajian pondok di Patani pada zaman itu sangat terikat dengan hafalan matan ilmu-ilmu Arabiyah yang terkenal dengan ilmu alat 12. Dalam bidang syariat Islam dimulai dengan matan-matan fiqh mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tauhid dimulai dengan menghafal matan-matan ilmu kalam atau usuluddin menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Imam Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah Syekh Abdus Somad banyak hafal matan lalu dilanjutkan pula dengan penerapan pengertian yang lebih mendalam lagi. Sewaktu masih di Patani lagi, Syekh Abdus Somad telah dipandang alim. Namun ayahnya berusaha mengantar anak-anaknya melanjutkan pelajarannya ke Makkah. Memang merupakan satu tradisi pada zaman itu walau bagaimana banyak ilmu pengetahuan seseorang belumlah dipandang memadai jika tak sempat mengambil barokah di Mekah dan Madinah kepada para ulama yang dipandang wali Allah di tempat pertama lahirnya agama Islam itu. Orang tua Al-Falimbani ini kemudian mengantar anaknya itu ke Arab, yaitu Makkah dan Madinah. Di negeri barunya ini, dia terlibat dalam komunitas masyarakat Jawa, dan menjadi teman seperguruan, menuntut ilmu dengan ulama Nusantara lainnya seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdurrahman Al-Batawi, dan Syekh Daud Al-Fatani. Walaupun dia menetap di Mekah, bukan berarti dia melupakan negeri leluhurnya. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, menurut Asyumardi, tetap memberikan perhatian besar pada perkembangan sosial, politik, dan keagamaan di Nusantara. Sejak perpindahannya ke tanah Arab itu, Syekh Al-Falimbani mengalami perubahan besar berkaitan dengan intelektualitas dan spiritual. Perkembangan dan perubahan ini tidak terlepas dari proses pencerahan yang diberikan para gurunya. Beberapa gurunya yang masyhur dan berwibawa dalam proses tersebut, antara lain Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Abdul Al-Mun'im Ad-Damanhuri. Selain itu, tercatat juga dalam sejarah, bahwa Syekh Abdus Somad Al-Falimbani berguru kepada ulama besar, antaranya adalah Ibrahim Ar-Rois, Muhammad Murad, Muhammad Al-Jauhari, dan Athoillah Al-Masri. Jamaah haji asal Indonesia juga mulai mengakui kiprahnya. Apalagi, beliau selalu bersedia menolong dan membimbing para tamu Baitullah itu dalam melaksanakan ibadah haji. Pada masanya, Al-Falimbani juga dikenal sebagai seorang penulis produktif. Ia menulis banyak buku. Beberapa di antaranya adalah Nasihatul Muslimin,
Syarah Lubab Ihya Ulumiddin, dan Syarah Bidayatul Hidayah. Al-Falimbani dikenal pula sebagai seorang mursyid. Dalam dunia tarekat, ajaran tasawufnya merupakan gabungan dari aliran Wahdatul Wujud menurut Ibnu Arabi dan perspektif Al-Ghazali. Dalam pandangannya, manusia yang ideal atau insan kamil memandang hakikat Tuhan dalam fenomena alam. Dengan begitu, ia mampu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang mutlak. Bahkan, cakrawala pengetahuannya sebagai sufi mencakup pula ajaran tarekat Al-Khawatiyah As-Samaniyah. Menurut aliran ini, seorang guru tidak hanya berperan sebagai pembimbing rohani, tetapi juga penghubung atau medium antara murid-murid dengan Tuhan. Ajaran tarekat Al-Khawatiyah As-Samaniyah mengacu pada pandangan Al-Ghazali. Di antara kitab-kitab rujukannya ialah Lubab Ihya Ulumiddin dan Bidayatul Hidayah. Ajaran tarekat ini serupa dengan tarekat Wujudiyah Mulhid yang berkembang di wilayah Aceh. Meskipun mendalami tasawuf, tidak berarti Syekh Abdus Somad Al-Falimbani tidak kritis. Dia dikatakan kerap mengkritik kalangan yang mempraktekkan tarekat secara berlebihan. Dia selalu mengingatkan akan bahaya kesesatan yang diakibatkan oleh aliran-aliran tarekat tersebut, khususnya tarekat Wujudiyah Mulhid yang terbukti telah membawa banyak kesesatan di Aceh. Untuk mencegah apa yang diperingatkannya itu, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani menulis intisari dua kitab karangan ulama dan ahli falsafah agung abad pertengahan, Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Lubab Ihya Ulumiddin dan Bidayatul Hidayah. Dua karya Imam Al-Ghazali ini dinilainya secara moderat, dan membantu membimbing mereka yang mempraktikkan aliran sufi. Di Nusantara, pengaruh Al-Falimbani dianggap cukup besar, khususnya berkaitan dengan ajaran tasawuf. Banyak yang meriwayatkan cerita menarik ketika Syekh Abdus Somad berada di kampung halamannya, Palembang. Oleh karena rasa bencinya kepada Belanda, ditambah pula dengan peristiwa di atas kapal, dia bertambah kecewa karena melihat pihak Belanda yang kafir telah memegang pemerintahan di lingkungan Islam dan tiada kuasa sedikit pun bagi Sultan. Maka dia merasa tidak betah untuk tinggal di Palembang walaupun dia kelahiran negeri itu. Syekh Abdus Somad mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan siapapun, semata-mata memohon petunjuk kepada Allah dengan melakukan sholat istikharah. Keputusannya, dia mesti meninggalkan Palembang, kembali ke Mekah. Setelah perahu siap dan kelengkapan berlayar cukup, maka berangkatlah Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dari Palembang menuju Mekah dengan beberapa orang santrinya. Selama di Mekah, dia bergiat dalam pengajaran dan penulisan kitab-kitab dalam beberapa bidang pengetahuan keislaman, terutamanya tentang tasawuf, fikih, usuluddin dan lain-lain. Untuk menunjukkan sikap antinya kepada penjajah, dikarangnya sebuah buku tentang jihad. Buku yang penting itu berjudul Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadoil Jihad fi Sabilillah wa Karomatul Mujtahidin fi Sabilillah. Di sini terlebih dahulu diceritakan kepulangan dia ke Nusantara. Dia senantiasa mengikuti perkembangan di Tanah Jawi atau dunia Melayu dengan menanyakan kepada pendatang-pendatang dari Patani, Semenanjung Tanah Melayu, dan negeri-negeri Nusantara yang dibawa penjajahan Belanda, yang mana pada zaman itu masih disebut Hindia Belanda. Ini terbukti dengan pengiriman dua pucuk surat kepada Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Mataram dan kepada Susuhunan Prabu Jaka atau Pangeran Singasari Putra Amengkurat IV. Surat-surat tersebut jatuh ke tangan Belanda di Semarang tahun 1772 Masehi. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani telah lama bercita-cita untuk ikut serta dalam salah satu peperangan atau perjuangan melawan penjajah. Namun setelah dipertimbangkan, dia lebih tertarik membantu umat Islam di Patani dan Kedah melawan keganasan Siam yang beragama Buddha. Sebelum perang itu terjadi, Wan Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil Al-Mahdani, Mufti Kedah mengirim surat kepada Syekh Abdus Somad di Mekah. Surat itu membawa maksud agar diumumkan kepada kaum muslimin yang berada di Mekah bahwa umat Islam Melayu Patani dan Kedah sedang menghadapi jihad mempertahankan agama Islam dan tanah air mereka. Dalam peperangan itu, Syekh Abdus Somad memegang peranan penting dengan beberapa panglima Melayu lainnya. Ada catatan menarik yang mengatakan, dia bukan berfungsi sebagai panglima sebenarnya, tetapi dia bertindak sebagai seorang ulama sufi yang senantiasa berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan berselawat setiap siang dan malam. Banyak orang menuduh bahwa orang sufi adalah orang-orang jumud yang tidak menghiraukan dunia. Tetapi jika kita kaji beberapa biografi ulama sufi,
termasuk Syekh Abdus Somad yang di riwayat ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab mempertahankan agama Islam dan tanah air dari hal-hal yang dapat merosakkan Islam itu. Golongan ini adalah orang yang berani mati dalam menegakkan jihad fisabilillah. Mereka tidak terikat dengan sanak keluarga, material duniawi, pangkat dan kedudukan semacamnya. Mereka semata-mata mencintai Allah dan Rasul dari segala apapun juga. Akhirnya Syekh Abdus Somad dan rombongan pun berangkat menuju ke Patani yang bergelar Cermin Mekah. Sayangnya, kedatangan dia agak terlambat. Pasukan Patani telah hampir lemah dengan keganasan Syam. Patani telah patah dan kekuatan lenyap. Dengan itu, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani pun berkholwat di salah sebuah masjid di Legor. Ada orang mengatakan dia berkholwat di Masjid Kerisik yang terkenal dengan pintu gerbang Hang Tuah. Para pengikut tasawuf percaya di sanalah dia menghilang diri, tetapi bagi kalangan bukan tasawuf, perkara ini adalah mustahil dan mereka lebih percaya bahwa dia telah mati dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani adalah ulama paling menonjol di bidang tasawuf dengan dua buah karyanya yang paling terkenal dan masih beredar di pasaran kitab sampai sekarang, yaitu Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin. Kitab-kitab karya beliau lain diantaranya adalah Zahratul Murid fi Bayani Kalimatit Tauhid, Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah, Al-Urwatul Wuthqa wa Silsilatu Waliyil Atqo, Ratib Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dan masih ada beberapa yang lainnya. Demikian kisah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.